Rizky Bilar diduga selingkuh, kenapa malah berujung melakukan kekerasan ke Lesti Kejora? Saya akan menyampaikan terkait dengan berita yang banyak ditanyakan oleh teman-teman media dan juga mungkin masyarakat terkait terjadinya perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh seorang yang juga merupakan public figure yang kita kenal dengan nama Lesti Kejora. Ya, kalau aku lihat sih emang Dede itu apa ya, orangnya sih polos-polos tapi tegas ya kalau menurut aku ya, untuk hal mungkin sebagai ibu rumah tangga gitu kan, sebagai pasangan hidup dan sebagai istri ya, cukup tegas sama. Pada saat itu pelapor saudari Lesti Kejora menyampaikan ingin meminta dipulangkan ke rumah orang tuanya, dan ini membuat emosi daripada terlapor saudara Muhammad Rizky, kemudian melakukan kekerasan fisik. Kejadian ini berawal dari penyampaian korban terhadap suaminya bahwa dia menyatakan mengetahui adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh suami korban atau pelapor. Itu saya kasih apa tautan beritanya gitu, apaan sih gitu, itu Lesti kena KDRT. Hah? Aku bilang, hah, yang benar. Paling bisa mendoakan aja yang terbaik, karena memang kapasitas itu juga nggak ada terlalu jauh, nggak bisa hanya sebagai adik dan kakak lah, kita yang bisa mendoakan yang terbaik untuk keduanya pastinya. Dan Rizky juga kenal Lestinya jauh lebih dulu gitu, jadi hanya bisa mendoakan moga-moga ya dari hatinya ya gitu, juga dari semuanya itu mudah-mudahan diberi kelancaran. Pekan ini informasi terkait kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Rizky Bilar kepada istrinya Lesti Kejora berhasil menarik perhatian publik. Pasalnya pasangan satu ini dikenal sebagai salah satu pasangan yang begitu romantis dan hangat. Rizky Bilar diduga melakukan KDRT pada Lesti Kejora. Pria berusia 27 tahun tersebut telah dilaporkan sang istri ke pihak kepolisian karena melakukan kekerasan. Saat kasus KDRT pada Lesti Kejora didalami, pemicunya ternyata adalah perasaan emosi yang menyelimuti Rizky Bilar usai ketahuan selingkuh. Berdasarkan keterangan sementara yang diterima kepolisian, Lesti Kejora dibanting dan dicekik berulang kali oleh Rizky Bilar. Terlapor berusaha mendorong korban dan membanting korban ke kasur dan mencekik leher korban hingga korban terjatuh ke lantai, dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang, tutur Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Mengutip dari newsliputan6.com, tentu tak sedikit yang terkejut akibat kabar satu ini. Para pendukung hingga orang-orang terdekat mereka mengaku syok mendengar kabar KDRT yang dilakukan Rizky Bilar. Dukungan terhadap Lesti Kejora mengalir deras di dunia maya. Kisah dari pasangan lain dengan cerita serupa pun tak sedikit. Hal ini tentu membuat bertanya-tanya ada apa. Ketahuan selingkuh tapi malah melakukan tindak kekerasan saat ketahuan oleh pasangan. Liputan6.com pun mencoba mencari tahu dan meminta pendapat psikolog keluarga Universitas Kristen Maranatha Bandung, Efni Andriani. Efni mengungkapkan bahwa faktor emosi memang dapat membuat seseorang jadi lepas kendali. Hal tersebut berkaitan dengan fungsi amigdala pada otak yang menjadi tidak berfungsi saat diliputi oleh emosi. Saat ada emosi negatif, fungsi amigdala otak akan membajak bagian otak yang mengendalikan bagian self control atau prefrontal cortex otak. Bagian amigdala otak ini adalah fungsi berpikir sama sekali, ujar Efni melalui keterangan pada liputan6.com. Lebih lanjut, Efni mengungkapkan bahwa tindak kekerasan yang dilakukan sebenarnya juga berkaitan dengan kebiasaan orang yang bersangkutan. Artinya, saat seseorang melakukan kekerasan fisik saat emosi, kemungkinan tindakan tersebut memang sudah biasa dilakukan. Jadi untuk seseorang yang terbiasa dalam kondisi emosi negatif atau marah melakukan kekerasan fisik, maka amigdala akan memicu refleks-refleks tersebut secara otomatis, kata Efni. Menurut Efni, tindak KDRT yang dilakukan Rizky Bilar kepada Lesti Kejora mungkin saja merupakan percampuran antara emosi negatif dan upaya untuk melindungi harga diri. Usai ketahuan selingkuh, harga diri seorang yang bersangkutan mungkin tergores, sehingga dirinya berupaya untuk menutupi hal tersebut dengan melakukan tindak kekerasan sebagai respon yang keluar. Saat memberikan laporan pada
Saat memberikan laporan pada Rabu 28 September 2022, Lesti Kejora telah membawa hasil visum untuk memperkuat bukti KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kini Lesti Kejora tengah melakukan perawatan di RSIA Bunda Menteng, Jakarta. Efni mengungkapkan setelah menjadi korban perselingkuhan kemudian KDRT, korban bisa mengalami trauma yang berat, sehingga penanganan yang tepat perlu dilakukan untuk menyikapinya. Kejadian ini sangat traumatis bagi korban, maka penanganan oleh profesional atau dokter dan psikolog wajib dilakukan agar korban bisa dipulihkan secara fisik dan mental, serta meneruskan perjalanan hidupnya, ujar Efni. Di sisi lain, orang-orang di sekitar korban sebaliknya tidak hadir secara fisik untuk mendampingi serta mencari pendengar yang baik. Efni menyarankan untuk menghindari percakapan terkait hal tersebut karena dapat memicu rasa trauma lebih dalam. Mereka orang-orang terdekat korban harus menjadi supporting group dan hadir secara fisik mendampingi, mencari pendengar yang baik dan menenangkan, kata Efni. Hindari untuk membahas kasus tersebut berulang-ulang di hadapan korban karena akan semakin memicu rasa trauma, tambahnya. Di sisi lain, sebagai orang yang menyaksikan kasus KDRT dan perselingkuhan untuk menghindari pemberian label tertentu pada pelaku maupun korban, menurut Efni hal tersebut bisa masuk dalam salah satu bentuk perundungan atau bully. Hal yang sebaiknya tidak dilakukan adalah memberikan label tertentu pada pelaku maupun korban karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk bully, ujar Efni. Efni mengungkapkan bahwa penting pula untuk tidak membicarakan kasus ini di depan anak-anak di bawah umur. Hal tersebut lantaran informasi yang tidak baik seperti dianggap dapat merusak psikis dan perkembangan anak. Hindari untuk membicarakan hal ini di hadapan anak-anak yang masih berusia di bawah umur karena informasi yang tidak baik ini bisa merusak psikis atau perkembangan mereka, kata Efni.